Wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir secara daring dalam acara webinar komunitas implementasi kurikulum Merdeka yang nantinya akan membahas terkait struktur kurikulum Merdeka. Webinar ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bersama komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak. Izinkan saya Sri Rahayu Ningsi selaku moderator dan ketua komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak untuk memandu Bapak Ibu dalam webinar ini hingga usai. Tentunya komunitas belajar ini merupakan salah satu upaya menjawab tantangan kebutuhan pentingnya kompetensi guru, khususnya dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah bergabung bersama kami di MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak. Mengawali acara pada siang hari ini, berikutnya marilah kita panjatkan doa bersama agar lancar berjalannya acara ini hingga usai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita langsung saja sambil menunggu Bapak Kepala Bidang masuk room ini, kita langsung saja mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu siapa narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Noviar MM. Bapak Noviar adalah fasilitator sekolah penggerak Kemendikbudristek. Bapak Noviar juga seorang Google Master Trainer, dan Bapak Noviar kesehariannya adalah sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Noviar. Pak Noviar, masih mute Pak. Oke. Waalaikumsalam Bu Yayu. Selamat siang. Ya, salam kenal Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Noviar sudah bergabung bersama kami di sini. Bapak Ibu, nantinya Pak Noviar akan memberikan materi tentang struktur kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu dalam 1 jam ke depan hingga pukul 15 nantinya Pak Noviar akan memberikan terkait tentang struktur kurikulum. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Noviar terlebih dahulu. Dan dimohonkan kepada Bapak Ibu nantinya untuk tidak menyalakan mikrofon di saat penyampaian materi nanti. Dan di akhir nanti kita akan ada tanya jawab terkait materi. Baik, kepada Pak Noviar kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bu Sri Rahayu Ningsi, Ketua Pokja PJOK Dang Merdu, kemudian Bapak dan Ibu peserta atau anggota dari Pokja PJOK Dang Merdu. Salam kenal dengan saya Noviar. Tugas keseharian adalah sebagai pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang ditugaskan membina beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Nurkan Hilir. Kita sama Bapak dan Ibu, saya juga guru, kemudian juga pernah sebagai kepala sekolah, nah sekarang sebagai pengawas Satuan Pendidikan. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Kemdikbudristek untuk mengikuti BIMTEK fasilitator sekolah penggerak yang sebelumnya mengikuti beberapa seleksi. Alhamdulillah
oleh Kemdikbudristek diterima sebagai fasilitator sekolah penggerak dan telah diberi tugas di 5 sekolah penggerak dan telah menyelesaikan pelatihan komite pembelajaran di 5 sekolah tersebut. Bapak dan Ibu, itu sedikit tentang perkenalan dengan saya. Mudah-mudahan ke depan kita saling berbagi informasi tentang kurikulum Merdeka ini. Nah, pada kesempatan ini oleh Ketua Pokja PJOK Padang Merdu, Ibu Yayu, saya diberi tugas untuk membahas, menginformasikan kepada kita semua, saling berbagi informasi tentang struktur kurikulum. Informasi yang saya terima dari Bu Yayu, komunitas kita ini ada yang dari SD ya Bu Yayu ya? Siap, ada Pak. Ya. SD Ya, dan berbagai mapel juga. Ya, dari SD, kemudian dari SMP, dan Ya. mungkin juga dari SMA. Nah, baik Bapak dan Ibu, izin saya share sekali lagi, ini kita saling berbagi informasi. Ya, sudah. Baik, Bapak dan Ibu, nampak Bu Yayu ya? Siap, sudah Pak. Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, berbicara tentang struktur kurikulum Merdeka, maka dasar kita adalah Kemdikbudristek nomor 262/M/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56/M/2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, sewaktu kami mengikuti BIMTEK, itu dasarnya adalah Kemdikbudristek nomor 56/M/2002. Nah, dalam perjalanannya Kemdikbudristek nomor 56 ini berubah diganti dengan Kemdikbudristek nomor 262. Nah, dengan adanya Kemdikbudristek nomor 262/M/2022, maka Kemdikbudristek nomor 56/M/2002 ini dicabut, artinya tidak berlaku lagi. Nah, berarti pedoman kita sekarang itu adalah Kemdikbudristek nomor 262/M/2022. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Nah, mengenai tentang struktur kurikulum, pada Kemdikbudristek nomor 262 ini, itu mulai dari SD, SMP, kemudian SMA, SMK, dan juga berlaku untuk MA dan sederajatnya. Nah, secara umum, pada kesempatan ini kita melihat sekilas tentang struktur kurikulum mulai dari SD, SMP, SMA, ya SMA saja. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat nanti bla-blanya itu, keterangannya, tentu kita tidak bisa membahas dalam waktu yang singkat ini, 1 jam ke depan ini. Nah, namun demikian harapannya nanti Bu Yayu akan membagikan Kemdikbudristek 262 ini kepada kita semua.
Nah, ketika Bapak dan Ibu telah memiliki Kemendikbudristek nomor 56, nah maka sebaiknya Bapak dan Ibu tidak mempedomani lagi Kemendikbudristek nomor 56 itu karena sudah dinyatakan dicabut. Nah, sekarang kita lihat mulai dari SD untuk struktur kurikulum Merdeka ini. Nah, ini tabel 1. Ini dari Kepmennya langsung ini Bapak dan Ibu. Dan nanti untuk selanjutnya saya akan menampilkan terjemahan dari struktur kurikulum yang terdapat di Kemendikbudristek ini ke dalam bentuk Excel. Pak Novier, izin. Ya, Bu. Oke. Tadi ada sebentar. Tadi ada yang share screen. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Share screen Pak Novier sekarang? Sudah Bu, sudah. Oke, siap. Lanjut Pak. Tapi tempat saya hilang nih Bu. Udah ada dah. Oh ya, coba Pak Novier stop dulu Pak. Karena tadi ada yang masuk ke share screen juga. Ya, saya... Ya, silakan Bu. Sudah di share screen Pak? Masih nunggu? Ya, ini sudah di stop ini. Ya, silakan Bapak ulang lagi share-nya Pak. Oke Pak. Nampak Bu Yayu ya? Iya Pak, siap. Nampak Bapak dan Ibu? Nampak Pak? Udah Pak. Oke. Ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, pada Kemendikbudristek nomor 262 ini pada tabel 1 itu menampilkan struktur kurikulum pada kelas 1. Nah, kelas 1 tentu berada pada SD. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada asumsi 1 tahun itu 36 minggu dan 1 JP-nya itu 35 menit. Kemudian secara nomenklatur mata pelajaran yang ada di SD itu pertama adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini ada tanda bintang Bapak dan Ibu. Tanda bintang 1 ini keterangannya adalah sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa atau murid yang berada pada tingkat tertentu. Kalau dia agama Islam berarti dia mengikuti mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Kalau murid itu atau siswa itu pendidikan agamanya agama Kristen, maka pendidikan agama yang diikutinya adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Begitu seterusnya ada 6 jenis agama yang diakui oleh negara dan itu disediakan pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Nah, sampai pada agama Konghucu, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti. Nah, itu secara nomenklatur Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada pendidikan Pancasila yang selama ini namanya adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN, pada kurikulum 2013. Nah, sementara pada kurikulum Merdeka ini nomenklaturnya adalah pendidikan Pancasila. Nah, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini nomenklaturnya masih sama dengan kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya, seni dan budaya. Nah, seni dan budaya ini itu ada tanda bintang 2 Bapak dan Ibu. Nah, tanda bintang 2 ini
itu keterangannya kalau kita lihat di bawah ini. Nah, ini bintang 2. Satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni dalam kurung seni musikkah, atau seni rupakah, atau seni teaterkah, atau seni tari. Jadi sekolah atau satuan pendidikan minimal menyediakan salah satu dari 4 ini. Peserta didik memilih satu jenis seni. Nah, jadi peserta didik hanya memilih satu di antara yang 4 ini, Bapak dan Ibu. Nah, itu tentang keterangan bintang 2. Oke, berarti ini untuk seni dan budaya. Kemudian bahasa Inggris itu ada bintang 3 nanti pada jamnya, muatan lokal ada bintang 3 pada alokasi waktu. Nah, nomenklaturnya yang wajib itu Bapak dan Ibu seperti ini. Ada agama, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematik, pendidikan jasmani, seni, dan budaya. Nah, itu tentang nomenklatur. Kemudian kita masuk ke alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau selama ini Bapak dan Ibu mendengar ada persentase tentang alokasi waktu, nah, saya mohon izin untuk mengabaikan dulu untuk sementara persentase tentang alokasi waktu. Nah, kenapa diabaikan? Karena sampai sekarang saya pun juga belum menemukan kalau dibuatkan persentasenya itu, nah kemudian jumpa dengan alokasi yang ada di Kepmen ini, yang 108 dan dalam kurung 3 ini. Jadi persentasenya itu tidak masuk ke sini. Nah, jadi untuk sementara persentasenya itu diabaikan. Nah, namun demikian kita berpedoman kepada Kepmendikbudristek 262 ini bahwa untuk pendidikan agama Islam itu per tahunnya 108 minggu. Nah, 108 minggu ini dibagi dengan 36 minggu dalam 1 tahun, maka hasilnya adalah 3 jam pelajaran per minggu. Nah, begitu cara membacanya Bapak dan Ibu. Nah, makanya ini di dalam kurung ini ada angka 3. Nah, angka 3 dalam kurung ini adalah 108 per tahun dibagi dengan 36 minggu. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Seterusnya sampai pada ini sama semuanya untuk pendidikan agama, dan kemudian untuk Pancasila 144 kalau dibagi 36 itu dalam kurung ini ada 4, berarti untuk pendidikan Pancasila di kelas 1 SD itu jam pelajarannya 4 JP, bahasa Indonesia 6 JP, matematika 4 JP, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK itu 108 per tahun dibagi 36 itu 3 JP per tahun. Ini di kelas 10 Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk seni dan budaya salah satu di antara ini nanti siswa akan memilih. Nah, JP-nya itu adalah 3 JP. Nah, dijumlahkan maka semuanya itu berjumlah 23 JP. Nah, bahasa Inggris ini ketika sekolah akan mengadakan mata pelajaran bahasa Inggris, ini adalah mata pelajaran tambahan. Berarti di luar yang 23 ini, karena ini adalah bintang 3, ini bintang 3. Bintang 3 itu keterangannya ada di sini. Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, kemudian ini muatan lokal juga merupakan mata pelajaran tambahan. Nah, sehingga jumlahnya itu 828 atau 23 JP per minggu.
Nah, totalnya ini Bapak dan Ibu ada bintang 4. Bintang 4 itu mengatakan bahwa jumlah total JP tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, atau mata pelajaran tambahan lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika sekolah menambah bahasa Inggris, maka dia akan berjumlah 25. Kalau sekolah menambah bahasa Inggris dan muatan lokal, berarti ditambah 4. Berarti jadi 27 JP. Nah, itu pengertiannya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk mata pelajaran untuk pelaksanaan intrakurikuler atau tatap muka. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum Merdeka itu menyediakan waktu untuk ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga dilakukan berbarengan dengan kegiatan intrakurikuler. Nah, jamnya, JP-nya itu diambil dari JP total masing-masing mata pelajaran per tahunnya. Nah, artinya kalau tadi pendidikan agama Islam ini untuk kegiatan intrakurikuler per tahun itu 108, nah maka untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5 itu dialokasikan 36 JP, 36 JP. Nah, 36 ini kalau kita bagi dengan 36 per minggu, per tahun, nah maka ini dapat 1 per minggu. Nah, jadi 3 untuk kegiatan intrakurikuler dan 1 untuk kegiatan P5-nya. Nah, ini untuk kelas 10. Maaf Bapak dan Ibu, ini untuk kelas 1 SD. Nah, untuk kelas 2 SD, nah itu akan berbeda lagi. Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini untuk memudahkan saya terjemahkan ke dalam bentuk Excel. Ini di Bapak dan Ibu. Ini bentuk Excel. Sekali lagi, ini adalah terjemahan saya dari Kemendikbud nomor 262 ini. Diterjemahkan ke dalam bentuk Excel. Ini kelas struktur kurikulum Merdeka SD kelas 1 tahun pelajaran 2002-2023. Asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 JP 35 menit. Nah, ini mata pelajarannya tadi Bapak dan Ibu. Ini ada bintang 1 tadi bergantung kepada agama yang dianut oleh peserta didik. Nah, kemudian ada Pancasila, pendidikan Pancasila, kemudian ada bahasa Indonesia, matematik, PJOK, seni dan budaya. Ini ada bintang 2, berarti anak nanti memilih salah satu yang disediakan oleh sekolah. Nah, berarti ada 6 mata pelajaran di kelas 1 SD. Ini yang 23 tadi, 23. Nah, kemudian ini yang diambil dari masing-masingnya itu. Untuk P5-nya 1, 36 tadi, kemudian Pancasila, pendidikan Pancasila juga 1, bahasa Indonesia 2, dari sini 2-nya itu. Nah, dari ini bahasa Indonesia 72, nah, ke sini larinya Bapak dan Ibu. Nah, ini bahasa Indonesia 72 dibagi 36 dapat 2 JP. Kemudian matematik 1 JP untuk P5-nya, PJOK 1 JP untuk P5-nya, dan seni budaya. Nah, sehingga berjumlah 7 JP per minggu. Nah, ini ada saya beri warna Bapak dan Ibu, itu 252. 252 itu adalah jumlah jam P5 dalam 1 tahun. Nah, dari sini dia Bapak dan Ibu. Nah, ini 252 jumlahnya per tahun.
Tapi kalau ke sini saya buat seperti ini dan kemudian per mata pelajarannya seperti ini. Nah, jumlahnya ini 7 Bapak dan Ibu. Per minggunya. Nah, mengenai P5 ini pelaksanaannya, karena kita ini sekarang ini masalah struktur kurikulum. Nah, ini nanti kelas 2-nya nanti berbeda Bapak dan Ibu. Kalau tadi itu adalah 23, nah maka di kelas 2 itu ada 25. Bedanya adalah di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini 3, 4, 6, 4. Kalau di kelas 2 kita perhatikan, di sini ada 7. Ini matematiknya ada 5, kelas 2. Sementara di kelas 10 hanya 4. Nah, jadi perubahan antara kelas 1 dan kelas 2 ini adalah pada jam pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Nah, sehingga berjumlah 25 JP untuk kegiatan intrakurikuler atau tatap muka, dan untuk kegiatan P5-nya itu tetap 7. Nah, 252 untuk 1 tahunnya. Kemudian untuk kelas 3 dan kelas 4, maaf Ibu, ini sebetulnya ini kelas 5 ini Bapak dan Ibu, mohon maaf. Untuk kelas 3 dan kelas 5 sampai dengan kelas 5, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu struktur kurikulumnya sama. Pendidikan agama dan budi pekerti 3, Pancasila, pendidikan Pancasila 4, bahasa Indonesia 6, matematika 5, ilmu pengetahuan sosial ada ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini Bapak dan Ibu, ini yang berbeda dengan kurikulum 2013 sebelumnya. Ini yang dikenal dengan IPAS. Disingkat orang sering menyebutnya dengan IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sementara di kelas 2 belum muncul Bapak dan Ibu. Belum muncul. Nah, sehingga di kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 itu ada 7 mata pelajaran. Jumlah JP-nya 29. Sementara untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu tetap 252. Selanjutnya kita masuk ke kelas 6. Kelas 6 ini ada perbedaan asumsi Bapak dan Ibu. Nah, kalau tadi dari kelas 1 sampai kelas 5 asumsinya itu 1 tahun 36 minggu. Nah, maka di kelas 6 ini asumsinya 1 tahun itu 32 minggu. Dan 1 JP masih tetap 35 menit. Nah, jumlah JP-nya itu untuk kegiatan intra 29 dan untuk P5-nya masih tetap 7 JP per minggunya, dan alokasi waktu secara keseluruhan itu 224. 224 nanti akan berkonsekuensi, memberikan konsekuensi terhadap yang 7 ini Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan 262 memberikan konsekuensi terhadap yang 7 ini. Begitu juga dengan 252 memberikan konsekuensi dengan yang 7 ini. Baik, ini untuk kelas 6 SD. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas 7. Kelas 7 berada pada jenjang SMP. Nah, Bapak dan Ibu, kelas 7, kelas 8, struktur kurikulumnya sama. Dasarnya masih tetap dari sini. Ini Kemendikbud tadi. Kita ambil yang SMP-nya.
Nah, ini Bapak dan Ibu, ini untuk yang SMP seperti ini. Nah, ini 7 dan 8. Nah, terjemahan ke Excel-nya supaya memudahkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kelas 7, kelas 8. Untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu ada 2 JP. Pendidikan Pancasila 2, bahasa Indonesia 5 JP per minggunya. Matematik 4, ilmu pengetahuan alam 4, ilmu pengetahuan sosial 3. Nah, di SMP Bapak dan Ibu berbeda antara SD. Kalau SD tadi itu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, di SMP itu sudah dipisahkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Untuk ilmu pengetahuan alamnya 4 JP, untuk ilmu pengetahuan sosialnya 3 JP. Kemudian bahasa Inggris sudah merupakan mata pelajaran wajib 3 JP, PJOK 2 JP. Kalau di SD tadi Bapak dan Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu PJOK itu JP-nya 3. Nah, kalau di SMP kelas 7 dan kelas 8 itu sudah 2 JP, berubah. Nah, 2 JP. Kemudian ada mata pelajaran baru Bapak dan Ibu di SMP, ada informatika. Ada informatika. Sementara di K13 yang sudah direvisi yang terakhir itu informatika yang dulunya TIK itu sudah tidak ada. Nah, sekarang dimunculkan lagi pada kurikulum Merdeka dengan nama mata pelajaran informatika. JP-nya 2. Kemudian seni atau prakarya. Nah, ini berbeda lagi Bapak dan Ibu antara SD dan SMP. Kalau SD tadi itu seni dan budaya dan memilih. Nah, kalau pada SMP itu seni atau prakarya. Nah, ini ada bintang 2. Nah, bintang 2 di SMP itu Bapak dan Ibu. Nah, ini bintang 2-nya di SMP, bunyinya lain Bapak dan Ibu. Nah, satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni dan atau prakarya. Ini kalimatnya harus dipahami betul. Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni, berarti dari yang 4 tadi Bapak dan Ibu, atau prakarya dan atau prakarya. Nah, berarti prakaryanya sekolah wajib menyediakan seni yang 4 bidang tadi, salah satunya disediakan. Salah satu. Berarti kalau 1 seni disediakan sekolah, berarti ada 2 mata pelajaran. Misalnya seninya seni musik, maka seni musik dan prakarya. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Kemudian peserta didik memilih 1 jenis seni, seni musik, seni rupa yang disediakan tadi atau prakarya. Atau prakarya. Nah, sehingga jumlah mata pelajaran di SMP kelas 7 dan kelas 8 itu 10 mata pelajaran. Setiap siswa mengikuti mata pelajaran 10 mapel. Nah, jumlahnya JP-nya untuk kegiatan intra itu 29. Nah, kemudian ini diambil dari yang disediakan dari Kemendikbudristek itu 11 JP. Nah, jumlahnya 10 JP untuk P5-nya. Nah, ini ada 360 JP per tahun. Sekali lagi, 360 JP ini akan memberikan konsekuensi terhadap yang 10 ini. Ini kelas 7 dan kelas 8. Nah, kemudian kita lihat kelas 9 Bapak dan Ibu. Kelas 9 itu asumsinya berbeda Bapak dan Ibu. Tadi yang kelas ini 36 minggu. Nah, maka pada kelas 9 ini asumsinya 1 tahun itu 32 minggu.
32 minggu ini akan memberikan konsekuensi antara 320 JP dengan 10 JP pada kegiatan P5. Nah, sementara kegiatan untuk intrakurikulernya masih sama dengan yang kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7, 8, 29. Nah, kelas 9-nya juga tetap 29. Hanya berbeda pada kegiatan P5, jumlah jam per tahunnya, kemudian asumsi 32 ini. Sekali lagi, asumsi 32 memberikan konsekuensi terhadap 320 dan 10. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, sedikit lagi untuk jenjang pendidikan SMA. SMA kelas 10. SMA kelas 10 asumsi 1 tahun 36 minggu dan kemudian 1 JP-nya 45 menit. Nah, di kelas 10 ini Bapak dan Ibu di jenjang SMA ini agak aneh sedikit. Ini kelas 9, kemudian ini kelas 10 Bapak dan Ibu. Nah, ini kelas 10. Nah, ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan kemudian ini pendidikan Pancasila 54. Nah, 54 2. Nah, dia nanti yang ini dan yang ini 54 dan 18 ini memberikan konsekuensi ke sini Bapak dan Ibu. Ini agamanya 2, 1 ke sini. Nah, ini yang tadi 54 dan 18. 54 dibagi 36, 1,5 JP. Kemudian 18 dibagi 36, 0,5 JP. Nah, jadi kalau di SMA itu berkoma-koma dia Bapak dan Ibu. Nah, yang menyatakan berkoma itu Capman Bapak dan Ibu. Ini dia. Ini Capman. Nah, jadi bukan istilahnya bukan terjemahan saya saja. Tetapi memang akibat dari Kemendikbudristek itu, kalau kita bagi dengan minggunya, maka dia akan berkoma. 1,5 untuk intrakurikuler dan 0,5 untuk kegiatan proyek. Kalau kita jumlahkan, ini di mata pelajaran, di SMA itu ada ilmu pengetahuan alam. Terdiri dari fisika, kimia, biologi. Jumlah JP-nya 6. Kemudian untuk ilmu pengetahuan sosial, ada sosiologi, ada ekonomi, ada sejarah, ada geografi. Jumlahnya 8 JP. Ketika kita jumlahkan ke bawahnya itu menjadi 30,5 JP per minggu. Dan untuk kegiatan P5-nya di kelas 10 itu 13,5 per minggu. Nah, ini ada 486. 486 itu dari sini Bapak dan Ibu. Ini 486 JP per tahun. Nah, sekali lagi 486 ini memberikan konsekuensi tertentu terhadap 13 JP pada kegiatan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, begitu seterusnya sampai untuk kelas 11. Kelas 11 mungkin karena agak perlu pemahaman yang mendalam. Nah, maka pada kesempatan ini saya tidak membahas secara khusus karena ya dalam waktu yang terbatas. Nah, ini ada kelas 10 dan kemudian ada kelas 10 konven. Konven ini maksudnya konvensional. Artinya konvensional itu tadi ada di kelas 10 ini ada IPA, fisika, kimia, biologi. Nah, di konvensional ini fisika itu dipecah menjadi mata pelajaran. Ada fisika, kimia, biologi. Kemudian kelas 10 ini ada IPS, ilmu pengetahuan sosial, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Maka pada 10 konven ini saya buatkan menjadi sosiologi, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Nah, sekali lagi, ini 10 konven ini hanya terjemahan saya saja dalam aplikasi di
SMA. Bapak dan Ibu, sekilas tentang struktur kurikulum itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yayu. Yang sebenarnya ini struktur kurikulum ini biasanya kalau di dalam IHT itu Bu Yayu, saya rata-rata itu 6 jam. 6 jam itu baru selesai dia Bu Yayu dalam diskusinya. Dikupas semua ya Pak ya? Ya, ini pada kesempatan ini itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yayu untuk sesi selanjutnya. Silakan Bu Yayu. Oke, baik Pak Noviar. Atas materinya setidaknya ini sudah memberikan gambaran kepada kita semua Bapak Ibu bahwasanya sebelum kita ujuk-ujuk membuat modul, tentu kita harus tahu dulu strukturnya ya Pak ya. Dan untuk melaksanakan di satuan pendidikan juga begitu. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu bertanya, silahkan kalau mau ingin langsung bertanya, silahkan Bapak Ibu angkat tangan. Nanti saya akan berikan kesempatan. Angkat tangan di bawah, silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya, silahkan angkat tangan, klik tombol angkat tangan, atau jika sungkan silahkan ditulis di kolom chat. Nah ini ada Ibu Erawati, ya Bu Erawati, boleh silahkan diaktifkan mic-nya. Kita berikan kesempatan kepada Bu Erawati untuk bertanya kepada Pak Noviar. Halo Bu Erawati, apakah monitor atau kepencet? Oh, kayaknya mungkin belum. Atau kita lanjut ke Pak Samion dulu. Pak Samion Barus, silahkan Pak. Sepertinya kepencet Bu Erawati. Pak Samion, silahkan ya. Siap. Terima kasih kepada Bu Sri Rahayu Ningsih dan kepada Bapak Noviar yang telah mempresentasikan tentang kurikulum Merdeka. Kebetulan Pak, saya guru SD Pak di Kota Pekanbaru. Jadi sesuai yang Bapak presentasikan tadi, untuk SD ada perubahan ya Pak, dari K13 dengan kurikulum Merdeka. Yang selama ini 4 jam, jadi 3 jam Pak. Jadi dalam implementasi nanti Pak, di waktu di sekolah, itu sangat pasti berhubungan juga dengan kondisi guru di sana Pak, untuk jam sertifikasinya nanti. Karena di SD sama SMP SMA beda Pak. Kalau di SMP SMA ada tugas tambahan, kalau di SD nggak ada Pak. Mohon Pak pencerahannya untuk kami yang guru SD. Sekian dan terima kasih Pak. Oke, baik Pak Samion. Mungkin bisa langsung dijawab aja Pak Noviar ya, atau kita kumpulkan? Boleh juga Bu, boleh langsung dijawab juga boleh. Boleh Pak. Nggak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Noviar sedikit saya sampaikan di sini untuk hari ini seri pertama ini yang seyogyanya dihadiri oleh Pak Kabid kita. Kebetulan Pak Kabid hari ini menghadap Pak Bupati mendadak. Pak Noviar mohon izin sekali lagi Pak Kabid tidak bisa membuka, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan kerja sama kita bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya Bapak Ibu yang di sini mohon bertahan untuk mengisi absen dan nantinya akan diberikan sertifikat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, silahkan Pak Noviar. Tadi Pak Samion ya, SD ya Pak ya? SD berapa Pak di Pekanbaru Pak? Di SD 173 Bu. Oke. Jadi tadi di strukturnya sudah dijelaskan, ada intra, ada yang prima. Mari kita dengarkan dari Pak Noviar. Oke, Bapak dan Ibu, ini screen-nya nampak Bapak Ibu ya? Ya, oke. Nah, terima kasih Pak Samion dari guru SD di Pekanbaru. Pertanyaan Bapak tadi, perbedaan GP antara K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu untuk untuk PJOK Pak ya?
Ya, ya Pak. PJOK itu 4 JP. Nah, JP. sementara di kurikulum Merdeka itu 3 JP. Iya. Nah, benar Bapak. Nah, ini kan kegiatan di kurikulum Merdeka itu Bapak dan Ibu, itu ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan co-kurikuler. Ya, ya. Nah, selama ini kegiatan co-kurikuler itu jarang sekolah melaksanakannya. Nah, di kurikulum Merdeka, kegiatan intrakurikuler dan kegiatan co-kurikuler itu berjalan seiring. Nah, kegiatan co-kurikuler itu diisi dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga dari struktur kurikulum yang dari Kepmen ini, dari Kepmendikbudristek nomor 262 ini, dari alokasi intranya ini ada 3 dalam kurung Bapak. Nah, untuk PJOK ya, kita lihat PJOK ini 3. Nah, kemudian ini untuk kegiatan alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini 36 JP. 36 ini dibagi dengan 36 minggu, itu kan 1. Nah, satunya ini di sini letaknya. Ini tadi 3 dan kemudian 1 untuk P5. Nah, sehingga jumlahnya itu tetap jadi 4, Bapak. Nah, tetap 4. Nah, di daftar bagi tugas ini harus dicantumkan. Nah, ini harus dicantumkan yang 3 untuk kegiatan intrakurikuler. Nah, kemudian juga untuk P5-nya ini 1. Bergantung kepada sekolah, kebijakan sekolah, apakah di dalam SK-nya itu nanti dibuatkan per misalnya si A itu mata pelajarannya misalnya kayak seperti Pak Samion itu mengajarnya pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan 3 JP. Kemudian di bawahnya dibuat P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila 1. Jadi tetap 4. Atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan langsung dibuat 4 yang ini. Juga boleh. Nah, itu bergantung kepada sekolah. Seperti apa dibuat SK-nya itu. Nah, setiap mata pelajaran di dalam bagi tugasnya ini intra 3, kemudian P5-nya 1. Jadi tetap 4 ya. 4. Kemudian 4, 1 berarti 5. Kemudian untuk PJOK seperti tadi 3, 1, 4. Kemudian kalau bahasa Indonesia 6, 2, 8 ya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan Pak Samion tadi itu dengan berkaitan dengan sertifikasi, saya kira untuk bagi tugas juga tidak ada berpengaruh. Karena yang dilihat itu adalah jumlah ininya Pak. Jumlah ininya yang dilihat. Ini berkaitan dengan struktur kurikulum. Demikian Bu Yayu jawaban saya. Oke, baik Pak Noviar, terima kasih. Pak Samion, apakah sudah terjawab Pak Samion? Jadi Sudah, Bu. Tidak hilang sepertinya ya Pak Noviar ya. Sebenarnya di Dapodik itu masih tetap 4 JP. Kalau SMP masih tetap 3 JP di Dapodik. Hanya saja dipisahkan intranya dengan yang P5 tadi. P5. Nah, ini ada sangkut pautnya lagi dari Pak Bona ini Pak. Kata Pak Bona, apakah pelaksanaan P5 itu nantinya sejalan bersamaan dengan pembelajaran intra atau terpisah? Nah ini, jadi mungkin kok misah-misah gitu ya? Gimana maksudnya? Mungkin begitu ya Pak Noviar ya? Nah ya, silakan Pak Noviar. Oke, ya. Ayo Bapak Ibu yang ingin tidak bertanya silahkan, jika angkat tangan boleh atau ditulis di chat juga boleh. Nampak Bapak Ibu ya? Nampak Pak. Oke, ya.
Pertanyaan Pak Bona tadi, apa namanya? Ya, kelanjutan dari Pak Samion tadi sebenarnya. Nah, bagaimana cara melaksanakan kegiatan P5 itu? Nah, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu minta juga tolong dibaca nanti apa namanya? Kepmennya itu, keterangannya, supaya Bapak dan Ibu bisa memahami lebih dalam. Nah, keterangannya seperti ini. Nah, kegiatan P5 itu pelaksanaannya itu merupakan satu kesatuan dari yang jumlah jam 7 JP ini. Halo Kak. Jadi Salam, halo Kak. Pelaksanaannya itu Bapak dan Ibu tidak per mata pelajaran lagi. Nah, tapi sudah Bentar, merupakan nanti satu aku telepon lagi, aku jadi yang, moderator ya acara ya. dari yang 7 JP bentar ya. ini. Ya. Bapak dan Ibu, sebenarnya ada lagi kegiatan, ada lagi konsep kurikulum merdeka itu, yaitu profil pelajar Pancasila sebagai acuan di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kegiatan profil pelajar Pancasila atau P3 itu adalah tujuan dari pendidikan nasional. Nah, jadi untuk menciptakan profil pelajar Pancasila itu, maka salah satunya itu diwujudkan melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya untuk P3-nya itu, profil pelajar Pancasila itu kita juga mengembangkannya pada kegiatan intrakurikuler ini, di setiap mata pelajaran ini. Nah, tetapi secara khusus kurikulum merdeka mengemas untuk mengembangkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu melewati kegiatan proyek. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, 6 dimensi itulah yang kita kita kembangkan di dalam kegiatan P5 ini. Nah, yang mana yang 6 itu? Nah, itu nanti Bu Yayu yang men-settingnya bagaimana cara membahas tentang profil pelajar Pancasila itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita hanya fokus kepada struktur kurikulum ini. Untuk kegiatan proyek itu, kita melaksanakannya secara bersama-sama, tidak melihat ke mata pelajaran lagi, tetapi melihat kepada tema untuk P5 itu. Nah, tema di P5 itu, di SD itu ada 7 tema, di SMP juga ada 7 tema, di SMA juga ada 7 tema. Kecuali di SMK itu ada 8 tema. Itu berkenaan dengan kebekerjaan. Nah, sudah. Jadi untuk SD, SMP, dan SMA temanya 7. Sama-sama 7. Nah, satu tema itu merupakan satu kesatuan. Misalnya untuk kelas 1 SD, satu tema itu 7 JP per minggu. Dan 252 JP per tahun. Nah, tadi saya mengatakan 252 ini memberi konsekuensi kepada 7 ini. Nah, konsekuensinya adalah 252. Nah, karena ini merupakan satu kesatuan dari ini, berarti satu tema itu dikerjakan secara bersama-sama 7 JP per minggu. Jadi tidak 1, tidak 1, tidak 2, tidak 1, tidak 1, tidak 1. Jadi sudah merupakan 7. Jadi satu tema itu satu kesatuan yang dilaksanakan selama 7 JP per minggu. Nah, kalau tadi ada 7 JP, nah 7 JP
JEP. 7 tema selama di SD. Nah, bergantung kepada Bapak dan Ibu saat di kelas 1 itu mau dikerjakan berapa tema. Gitu. Dengan catatan ini kelas 1 itu jumlahnya 252. Kelas 2 itu juga 252. Nah, artinya Bapak dan Ibu, kita ambil contoh di kelas 1 untuk 252 ini satu tema. Nah, kita bagi 7. Kita ke sini 252 dibagi 7. Berarti dibagi 7 ini selesai dalam 36 minggu, 1 tahun dia Bapak dan Ibu untuk satu tema. Nah, gitu. Sementara untuk P5 ini di SD itu ada 7 tema. Ini ada 7 tema Bapak dan Ibu di SD itu. Nah, bergantung kepada sekolah mau dilaksanakan berapa di kelas 10, mau berapa di kelas 2, kelas 10 maaf Bapak dan Ibu, kelas 1. Misalnya kita ambil rata-rata saja. Ini 252 Bapak dan Ibu ya. Ini kelas 2-nya 2 juga 252. Kelas 3 dan 5 masing-masingnya juga 52. Kelas 6 yang 224. Nah, berarti agak sedikit ya. Nah, berarti Bapak dan Ibu, kalau kita bagi saja masing-masingnya itu, berarti satu tingkat itu satu tema. Satu tingkat satu tema, kecuali ada satu tingkat nanti yang 2 tema. Misalnya dengan perbandingan ini. Mungkin di kelas 3 sampai, mungkin kelas 3-nya mungkin kita buat 2, sementara untuk kelas 1, kelas 2, masing-masing satu tema, kelas 4 masing-masing satu tema, kelas 5 satu tema, dan kelas 6 satu tema. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi sudah merupakan kolaborasi melaksanakan yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Termasuk asesmennya nanti. Asesmennya itu nanti juga satu kesatuan yang 7 mata pelajaran ini berarti ada 7 orang guru. Kalau di SD berarti wali kelas ya, guru kelas ya. Guru kelas, kemudian ini ada guru tersendiri. Yang ada tersendiri itu pendidikan agama, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang lainnya itu sama. Berarti ada 3 orang guru di kelas di SD itu nanti yang akan memberikan asesmen kepada siswa dalam melakukan kegiatan P5. Nah, asesmennya itu sudah merupakan satu kesatuan. Nah, Bapak dan Ibu, tentang asesmen, berkaitan dengan asesmen, itu berkaitan dengan rapor. Rapor P5 dengan rapor rapor intrakurikuler ini berbeda nanti Bapak dan Ibu. Rapor intrakurikuler tersendiri, rapor P3 tersendiri. Nah, untuk sementara itu jawaban saya, Bu Yayu. Oke, baik Pak Novial. Jadi yang saya tangkap tadi adalah bahwasanya jam Bapak Ibu itu sebenarnya tidak berkurang ya. Tidak berkurang, bahkan tetap ada. Hanya saja mungkin pelaksanaannya masih bingung ya Pak Novial ya. Pelaksanaannya yang 1 JP ini apakah integrasi, apakah terpisah, atau dalam sama intra. Nah, sebenarnya Bapak Ibu nanti di permen yang sudah Kepmen yang sudah saya bagikan tadi ada, silakan Bapak Ibu baca, juga ada tentang proyek. Itu masalah proyek jadinya nanti, pelaksanaan proyek nantinya. Kita akan ada sesi tersendiri Bapak Ibu tentang membahas bagaimana pelaksanaan yang 1 JP lagi yang disebut dengan P5 tadi. Kita akan ada sesi, maka dari itu Bapak Ibu tetap update terus informasi dari komunitas MGMP PJOK dan Merdu. Kita akan terus update apa yang kira-kira isu-isu pendidikan yang tentang kurikulum ini yang akan kita butuhkan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, Pak Bona ya, dan Bapak Ibu yang lain ya. Nah, Pak Noviar, mohon izin, dan Bapak Ibu semua, hari ini sudah bergabung bersama kita Pak Kabid Farul Rozi. Pak Kabid, apakah monitor Pak? Oke. Ya, Bu Yayu. Ya,
Pak Kabid. Nah, mohon ini untuk kepada Pak Kabid untuk membuka karena MGMP PJOK Kadang Merdu merupakan suatu komunitas yang terdaftar di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi hal lebih baiknya nih kita dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menjalin kolaborasi untuk pelaksanaan webinar ini hingga nantinya Bapak Ibu guru akan mendapatkan suatu ilmu atau peningkatan kompetensi Pak tentang IKM. Silakan Pak Kabid, kami persilahkan. Baik, makasih. Suaranya dengar Bu Yayu? Dengar Pak, silakan. Jelas ya? Jelas Pak, berdelau. Wajah jelas nggak nih? Wah, itu kinclong Pak. Ya, silakan Pak. Pak Noviar nih Pak Kabid kami. Ini kalau Pak Kabid kami ini jagonya virtual nih Pak Noviar. Baik, makasih Bu Sri Rahayu Ningsih yang akrab dipanggil Bu Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, ini fasilitator sekolah penggerak, narasumber pada pertemuan komunitas MGMP PJOK Kadang Merdu, Pak Noviar. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak. Mohon izin, asal dari mana Pak? Rokan Hilir Pak. Weh, Rohil ya. Rohil ini apa, Bagan ya? Ayah Bagan Pak ya. Oh iya. Tapi saya di Tanah Putihnya Pak. Oh, di Tanah Putih Pak ya? Ya. Mohon izin dari pengawas, dari kepala sekolah atau dari apa Pak? Pengawas Pak. Pengawas SMA. Pengawas SMA ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak karena sudah berbagi ilmu dengan kawan-kawan kami di SIA, terutama mungkin guru Mapel PJOK. Selanjutnya saya melihat tadi ada pengawas juga tadi, Bu Sof hadir, ada kepala sekolah juga Bu Elpiana nih. Bu Elpiana nih kalau tak salah saya guru IPA dia nih, tapi bergabung juga di komunitas MGMP PJOK. Artinya ilmu yang hari ini didapat tidak berarti hanya terkait masalah PJOK saja, lebih umum mungkin masalah kurikulum merdeka. Teristimewa ini Ketua MGMP PJOK Kadang Merdu yang alhamdulillah sudah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar ya Bu Yayu ya. Nah, ini Bu Sri Rahayu Ningsih. Ini kalau beliau bilang saya nih kabid virtual, sebetulnya saya ini dapat bias-bias saja nih Pak Noviar. Nah, karena selalu bergabung dengan guru-guru yang selalu virtual ya, akhirnya seperti inilah. Memang di kantor saya dijuluki awal-awal dulu kabid virtual memang. Sebentar-sebentar Vicon, sebentar-sebentar Vicon gitu. Mohon izin Pak, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Tapi syukur alhamdulillah bisa bergabung juga karena di waktu yang bersamaan saya harus menyelesaikan dan menghadiri beberapa kegiatan di kabupaten. Ya biasalah ini karena peringatan atau memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI. Jadi kita juga disibukkan dengan berbagai kegiatan. Tapi syukur alhamdulillah bisa hadir juga pada kesempatan ini. Bersyukur kepada Allah ya karena kita semuanya masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertatap muka secara maya ini Bapak Ibu. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, pertama kami dari Dinas Pendidikan terutama di bidang pembinaan SMP memberikan apresiasi dan selamat buat MGMP PJOK Kadang Merdu khususnya yang menurut kami sampai hari ini sangat luar biasa, aktif dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung dalam hal peningkatan kompetensi tentunya. Karena hari ini memang kita di dunia pendidikan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang memang harus kita sesuaikan dan tentunya kita pelajari Bapak Ibu. Hari ini saya melihat MGMP PJOK ini juga sebagai pelopor. Kalau bahasa di kementerian itu komunitas. Jadi komunitas itu sebetulnya sudah lama, tapi istilahnya sekarang ini kan diganti-ganti Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Jadi kita tidak perlu sekarang ini mengkritisi, itu sebetulnya sudah ada gini-gini ya. Kita sesuaikan saja. Samalah dalam hal ini kalau kita diskusikan masalah kurikulum merdeka. Banyak hal yang sebetulnya Bapak Ibu sudah pahami dan Bapak Ibu guru lakukan yang sekarang ini juga tercantum di kurikulum merdeka. Tapi mungkin
ada hal juga yang menjadi penguatan. Kurikulum ini memang seyogyanya memang harus berkembang, ya harus berkembang dan harus selalu dibenah Bapak Ibu. Jadi bukan berarti satu kurikulum itu sampai nanti selesai pendidikan harus itu saja, tidak juga. Ya harus. Halo Bu Yayu. Ya Pak. Oh masih dengar suara saya ya? Masih Pak. Saya pikir hilang tadi karena Bening ya Pak? wajah saya apa nampaknya kan berhenti gitu. Oh, ngepres ya. Lanjut Pak. Ya, artinya sebetulnya kurikulum itu memang setiap saat, setiap waktu itu memang harus berkembang lah. Ya. Nah, tentunya ini sudah melalui berbagai proses dan penilaian oleh pihak-pihak yang punya kompetensi di situ, Bapak Ibu. Ya, kita sesuaikan dengan potensi atau kondisi kita di lapangan, di daerah tentunya, Bapak Ibu. Nah, ini kurikulum Merdeka memang saat ini sedang hangatnya didiskusikan lah. Nah, ini MGMP PJOK Kadang Merdu, saya kemarin disampaikan oleh Bu Yayu akan melaksanakan webinar berseri gitu. Nah, ini anggaplah seri 1. Rencananya kemarin memang dilaksanakan hari Sabtu. Nah, tetapi karena ini harus terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar, akhirnya ini kita bisa laksanakan hari Selasa. Kami dari Dinas Pendidikan, terutama dari bidang SMP, sangat-sangat mendukung sekali, sangat-sangat mendukung. Ya, terkait masalah jumlah peserta yang hadir itu bukan menjadi ukuran, Bapak Ibu. Ya, kami berharap ini nanti akan kami perkuat lagi dengan MKKS yang ada di Siak, bagaimana mensupport guru-guru kita, terutama Mapel PJOK, untuk mengikuti webinar berseri ini. Karena saya dapat informasi dari Bu Yayu, ini akan berlanjut. Nah, mungkin nanti dengan materi dan narasumber yang berbeda. Nah, kita yakin dan percaya hari ini Alhamdulillah hadir Pak Noviar. Saya mendengar sepintas tadi terkait ada masalah P5, ada masalah juga muatan kurikulum tadi. Nah, ini saya tengok, ini kalau fasilitator sekolah penggerak ini dulu namanya pelatih ahli kalau tak salah saya. Nah, ini sudah sangat menguasai karena bapak-bapak, ibu-ibu, fasilitator ini sudah juga menerima ilmu ini duluan dari kita. Nah, dan Alhamdulillah mau berbagi hari ini. Nah, kita di Siak juga ada beberapa pengawas yang juga ikut serta dalam proses fasilitator ini Bapak Ibu. Jadi kami dari Dinas terima kasih banyak Pak Noviar karena mau dan berkesempatan hadir pada hari ini di komunitas PJOK kami. Mudah-mudahan di lain waktu dengan materi yang berbeda, Bapak punya kesempatan dan kesehatan untuk hadir kembali. Apakah nanti di komunitas PJOK atau mungkin di komunitas yang lain. Nah, ini Alhamdulillah komunitas PJOK ini semacam pelopor lah. Ini Bu Yayu ini kan kapten kami Pak di Siak ya. Di Riau malah ya. Kalau di Siak Kapten di Riau Pak. Di Provinsi Riau Pak. Iya. Ya, Ketua kami itu Pak. Oh gitu. Ketua kami di GWE Pak. Itulah. Jadi dan beliau ini luar biasa lah. Saya melihat luar biasa. Kemauan dan inovasi beliau ini luar biasa. Kalau saya minta bantu tak pernah nolak nih Pak, Bu Yayu ini. Tak pernah nolak dan mau aja membantu itu. Dalam ya terutama berkaitan dengan teknologi, mau saja. Saya tengok beliau juga luar biasa dalam hal berbagi ilmu dengan kawan-kawan. Nah, tinggal sekarang mindset kawan-kawan aja lagi. Apakah kawan-kawan menilai itu positif, bahkan mungkin ada yang menilai negatif, ini tinggal mindset kita aja lagi mengubah itu. Bapak Ibu guru semuanya, kami dari Dinas Pendidikan tentu berharap banyak karena hari ini kita juga dipermudah dengan teknologi ini. Mungkin bagaimana Bapak Ibu mengatur dan menyempatkan diri saja untuk bergabung secara virtual. Jadi tidak juga hari ini kita harus bertatap muka selalu Bapak Ibu ya, karena mungkin terkait masalah jarak dan waktu. Nah, ini mohon sekali Bapak Ibu berusaha memotivasi diri lah dalam rangka menambah ilmu, ya, menambah ilmu, wawasan, terutama meningkatkan kompetensi, khususnya di Mapel kita. Kita harus paham betul bagaimana tujuan atau keinginan pemerintah terkait masalah kurikulum Merdeka ini. Di Siak ini ada 59 SMP yang memilih kurikulum Merdeka, Pak Noviar. Dengan 3 pilihan itulah. Jadi kami pun masih khawatir apakah kawan-kawan sekolah, terutama kepala sekolah memilih ini
sudah bergerak atau belum gitu. Nah, makanya kami tetap mengevaluasi, kami tetap meminta bantu ke pengawas kami yang ada di SIA untuk selalu mendampingi dan memantau implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi bukan hanya sekedar memilih saja, tentunya kita bagaimana memahami betul pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Dan alhamdulillah kami di SIA juga sudah memberdayakan sekolah penggerak kami yang sudah melaksanakan kurikulum ini lebih kurang 1 tahun untuk mendampingi sekolah-sekolah yang memilih kurikulum Merdeka secara mandiri. Mendampingi dari sisi memahami bagaimana pelaksanaan dan tentunya mendampingi juga dalam hal implementasi. Nah, ini pengawas kami juga luar biasa di SIA, sampai kadang-kadang berbagi praktek baik juga, melihat guru di sekolah penggerak mengajar, bagaimana sebetulnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di sekolah penggerak. Bukan berarti itu yang paling hebat, tapi paling tidak bisa melihat kondisi realnya dan tentunya sama-sama memberi masukan ya, dalam rangka memajukan atau meningkatkan proses pembelajaran. Saya tentu tidak bisa berbicara banyak terkait kurikulum karena di dalam ruang Google Meet ini ahli semua kurikulum, Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat menguasai dibanding saya. Tapi kami tetap mendukung dan memotivasi Bapak Ibu semua untuk selalu berbenah, Bapak Ibu. Saya sangat support ini dan saya berterima kasih banyak kepada Bu Yayu dan kawan-kawan PJOK di SIA, terutama di MGMP, PJOK Dang Merdu ini. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan tetap berjalan sesuai seri-seri yang menjadi schedule di MGMP Dang Merdu ini. Mungkin itu saja Bu Yayu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar berseri untuk MGMP Dang Merdu, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, secara resmi kita mulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan keredaan buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Noviar. Saya mohon maaf kalau kalimat-kalimat saya tidak tersusun rapi, karena memang jujur saja tidak begitu konsentrasi ini. Tidak begitu konsentrasi karena memang ada beberapa agenda yang masih terpikirkan di dalam kepala. Makasih Bu Yayu, makasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabid kami, Pak Farul Rozi yang sudah mensupport kegiatan ini. Semoga nanti di lain hari kita jumpa lagi ya Bapak Ibu. Insya Allah ini hari Sabtu kita akan adakan lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Farul Rozi, di tengah kesibukan tadi, mondar-mandir kantor Bupati bisa menyempatkan diri masuk ke ruang ini. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi pada Pak Noviar yang sudah mau berbagi bersama kami di sini terkait struktur. Jadi tidak ada lagi kegalauan bagi kita. Saya kurang jam, ini larinya kemana? Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ternyata jam kita itu tetap ada dan di Rapodik itu tetap ada, hanya saja ada intra dan ada yang namanya P5 tadi. Dan untuk cara pelaksanaannya nanti di sesi selanjutnya juga ada. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi, silahkan lihat di kolom chat Bapak Ibu, di sana sudah ada absen ya Bapak Ibu, presensi. Saya lihat di sini baru sekitar 7 orang yang baru masuk presensi. Silahkan Bapak Ibu sambil saya menunggu ya, atau Bapak Ibu copy saja linknya boleh ya. Karena kita di sini nantinya akan ada seri webinar selanjutnya Bapak Ibu. Insya Allah di hari Senin, di hari Sabtu depan kita akan ada sambungan seri kedua yang dimana untuk pemateri kita, narasumber kita sudah kita hubungi dari Kemendikbudristek langsung, yaitu tentang yang isu lagi hot sekarang Bapak Ibu, apa itu? Yaitu tentang pemutakhiran data Dapodik dan akun belajar.id. Dan nantinya Bapak Ibu silahkan bertanya, bagaimana kok akun saya itu terhapus, bagaimana kok akun saya tidak bisa login, bagaimana dengan teman saya yang belum dapat akun, ya, bagaimana dengan Capsek yang saat ini mutasi kok akunnya masih yang lama. Silahkan nanti Bapak Ibu ajak teman-temannya, bahkan sampai operator Dapodik atau admin di sekolah diajak bergabung di komunitas MGMP PJOK Dang Merdu ini. Dan saya garis bawahi Bapak Ibu bahwasanya komunitas MGMP PJOK Dang Merdu ini bukan saja hanya diperkhususkan untuk MGMP atau guru SMP PJOK saja, tetapi di komunitas ini kami sudah share berbagi di platform Merdeka Mengajar bahwa siapa saja bisa bergabung dalam komunitas ini dan siapa saja boleh tergabung dalam webinar ini nantinya Bapak Ibu.
Jadi jangan ada pikiran, oh ini PJOK hanya orang PJOK saja, tidak. Jadi tolong disampaikan kepada teman-teman yang lainnya di luar sana bahwasanya niat dari kami, komunitas kami adalah untuk meningkatkan kompetensi kita, Bapak Ibu guru terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka dan isu-isu pendidikan yang terbaru saat ini, Bapak Ibu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabid, kepada Pak Nofir selaku narasumber, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya tahu Bapak Ibu ini jam-jamnya yang sangat berbahaya ya, mengantuk atau lelah ya. Nah, Bapak Ibu sudah mau berbagi. Kita akan jumpa lagi Bapak Ibu di hari Sabtu. Insya Allah kita hari Sabtu akan berjumpa kembali dengan pemateri yang tadi dari Kemendikbudristek langsung tentang pemutakhiran data Dapodik dan akun belajar ID. Dan nantinya kita akan juga berbagi tentang bagaimana menganalisis capaian pembelajaran. Jadi tadi Bapak Ibu sudah tahu nih struktur kurikulumnya. Sekarang kita akan analisis lagi bagaimana dengan capaian pembelajaran ya. Nah, nanti kita akan carikan narasumber nantinya untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk daftar hadir, daftar absen silahkan diisi ya di presensi /_ seri 1. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, saya kopikan kembali sebelum saya tutup room ini. Silahkan nanti Bapak Ibu isi kembali presensi ini. Nah, Bapak Ibu, sedikit sebelum menutup saya akan berpantun. 17 Agustus ditandai dengan upacara bendera, bukti peringatan Hari Besar Kemerdekaan. Mari bersama dukung implementasi kurikulum Merdeka melalui pendayagunaan PMM untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini tidak ada yang tidak tahu lagi dengan PMM ya Bapak Ibu ya, Platform Merdeka Mengajar. Silahkan Bapak Ibu nanti lihat komunitas belajar ID yang belum bergabung Bapak Ibu dengan komunitas kami, silahkan klik gabung. Yang belum join di Instagram, mengikuti kami, silahkan ikuti di Instagram. Insya Allah kita akan membersamai Bapak Ibu sampai ke depan untuk peningkatan kompetensi guru terkait IKM dan PIK nantinya. Saya Sri Rahiningsi undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Kabid, terima kasih Pak Nofir narasumber, dan terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kepala sekolah hadir di sini, Bapak Ibu pengawas juga hadir. Terima kasih dukungannya, supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa hari Sabtu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Uji. Terima kasih. Pak Noviar, terima kasih. Izin Pak, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu izin. Ya. Izin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang belum isi absen ya, saya ingatkan kembali di kolom chat. Izin pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sob dukungannya. Ya, sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum absen, saya ingatkan kembali diisi di presensi _seri 1. Sampai jumpa Bapak Ibu, sehat-sehat selalu ya.